tidak hanya satu burung yang merawatnya, namun banyak sekali. Nah, pada saat itu selang beberapa waktu ada seorang resi bernama Resi Kanwa. Resi Kanwa itu sedang bersuci di istilah suci lah, membersihkan diri di tepi sungai Malini tadi lah. Pada saat dia membersihkan diri tersebut, dia mendengar suara tangisan anak bayi. Nah, dicarinya sumber suara tersebut. Nah, kok dia melihat sekumpulan burung bulung sedang apa di sana, akhirnya mendekati. Betapa kagetnya si Resi Kanwa tadi melihat di situ ada seorang bayi perempuan yang cantik memancarkan cahaya dari wajahnya tadi. Nah, bayi tersebut lalu diangkatnya, lalu diberi nama Sakuntala oleh si Resi Kanwa tadi. Nah, diberi nama Sakuntala karena yang merawatnya tadi adalah burung-burung bulung itu tadi. Ada Sakuntala itu juga nama lain dari burung bulung yang saya ketahui. Nah, akhirnya dibawanya ke padepokannya, diberi nama Sakuntala. Wilujeng Rayu pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini kita masih membahas epos Mahabharata. Mungkin pemirsa banyak yang penasaran tentang kisah tersebut. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Mas Gurit, setelah Mas Gurit kemarin bercerita tentang kisah Prabu Yayati dan Dewayani ya Mas Gurit? Ya. Kali ini Mas Gurit mau bercerita tentang kisah apa lagi Mas Gurit? Oh ya, Mas Bayu, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, masih dalam epos cerita Mahabharata. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang Prabu Yayati dan Dewayani, nah kali ini saya akan bercerita tentang Dewi Sakuntala, Mas Bayu. Dewi Sakuntala ya? Sakuntala. Nah, cerita dimulai ketika dahulu hiduplah seorang resi, Mas, bernama Wiswamitra. Resi Wiswamitra tersebut terkenal dengan pertapaannya yang sangat luar biasa. Nah, dia tertib bertapa, sangat rajin bertapa, sehingga membuat dewa-dewa di kayangan gusar, akan hanya dia ditakutkan karena nanti kalau dia bertapa terus dia akan menjadi seorang yang sakti. Nah, Bathara Indra pun khawatir akan hal itu, takut nantinya kalau dia istilahnya wani lah karo para dewa. Takut nantinya kalau dia berani berhadap ke para dewa. Maka dari itu akhirnya Dewa Indra ingin menggagalkan pertapaannya si Wiswamitra itu tadi, Mas Bayu. Dia lalu mengutus Bathari Mainaka, seorang dewi yang cantik jelita, seorang putri kayangan bersama Dewi Mainaka untuk menggoda Wiswamitra. Karena ya Wiswamitra seorang laki-laki yang jajal dicoba karo wong wedok seperti itu. Karena hal yang paling gampang itu menggoda seorang laki-laki hanya dengan perempuan. Nah, mengutus Dewi Mainaka untuk menggoda Wiswamitra yang sedang bertapa tadi. Namun si Mainaka mau menjalankan tugas tersebut, tetapi ditemani oleh Bathara Bayu dan Bathara Manmata. Bathara Bayu itu adalah dewanya angin, dan Manmata atau Manmata itu adalah dewanya kasih sayang. Nah, menurut buku yang saya baca seperti itu. Nah, akhirnya berangkatlah mereka bertiga, si Dewi Mainaka, Bathara Bayu dan Bathara Manmata itu tadi, untuk menggoda si Wiswamitra yang sedang bertapa tadi. Nah, triknya dimulai ketika dengan cara si Bathara Bayu meniupkan angin yang besar,
sehingga membuat pakaiannya si Mainaka tadi terlepas semuanya, sehingga seperti telanjang, akhirnya menjadi telanjang. Nah, si Mainaka lalu berteriak-teriak minta tolong agar untuk menarik perhatian si Wiswamitra yang pertama tadi. Nah, akhirnya dia berteriak-teriak minta tolong. Nah, si Wiswamitra saat pun kaget mendengar seorang wanita yang berteriak minta tolong tadi. Nah, dia bangun juga dari pertapanya mencari keberadaan sumber suara tersebut. Dia mencari-cari di semak-semak dan bertemulah dengan si Mainaka yang sudah nggak pakai baju tadi. Nah, pada saat itu timbullah hawa nafsu istilahnya, karena bertapa terus lalu melihat seorang wanita yang tidak pakai apa-apa, akhirnya dia timbullah hawa nafsu di situ. Di situ berperanlah Bathara main moto dewanya cinta kasih itu tadi. Nah, istilahnya nyelimurke, jadi supaya mendorong agar si Wiswamitra tadi mendekati si Mainaka yang tidak pakai apa-apa tadi. Nah, akhirnya Wiswamitra mencoba menahan, namun akhirnya dia kalah, tetap tergoda dengan kecantikan dan kemuliaan tubuhnya si Bathari Mainaka itu tadi. Nah, pada saat itu terjadi hubungan yang tidak semestinya antara Wiswamitra dan Mainaka itu tadi, karena ya berhasillah mereka bertiga akhirnya menjugar ke tapane si Bathara Wiswamitra itu tadi. Akhirnya si Wiswamitra dan si Mainaka tadi kan menikah. Nah, akhirnya menikah akhirnya si Mainaka pun hamil. Nah, menikah hamil lalu dilahirkannya di tepi Sungai Malini. Anak tersebut dilahirkan di tepi Sungai Malini. Bayi tersebut berwujud wanita, seorang perempuan. Bayi tersebut cantik jelita, dilahirkan di tepi Sungai Malini. Karena terus akhirnya si bayi tersebut ditinggalkan oleh si Mainaka untuk kembali ke Kahyangan seperti itu. Bayi tersebut ditinggalkan di pinggir Sungai Malini. Tidak ada yang mengetahui. Akhirnya bayi tersebut diasuh oleh burung wulung, Mas. Jadi ada burung seperti apa, Mas? Seperti burung hias, burung kolibri. Jadi wujudnya kali, namun banyak sekali. Nah, burung-burung yang di dekat sungai tersebut kasihan terhadap tangisan bayi tersebut. Akhirnya yang merawat bayi tersebut adalah si burung-burung kolibri, burung wulung itu tadi. Kok bisa ya gitu? Nah, karena mungkin menurut kalau saya ya, tafsir saya, karena burung-burung tersebut banyak sekali. Jadi tidak hanya satu burung yang merawatnya, namun banyak sekali. Nah, pada saat itu selang beberapa waktu ada seorang resi bernama Resi Kanwa. Resi Kanwa itu sedang bersuci di istilah suci lah, membersihkan diri di tepi Sungai Malini tadi lah. Pada saat dia membersihkan diri tersebut, dia mendengar suara tangisan anak bayi. Nah, dicarinya sumber suara tersebut. Nah, dia melihat sekumpulan burung wulung sedang apa di sana. Akhirnya mendekati. Betapa kagetnya si Resi Kanwa tadi melihat di situ ada seorang bayi perempuan yang cantik memancarkan cahaya dari wajahnya tadi. Nah, bayi tersebut lalu diangkatnya, lalu diberi nama Sakuntala oleh si Resi Kanwa tadi. Nah, diberi nama Sakuntala karena yang merawatnya tadi adalah burung-burung wulung itu tadi. Ada Sakuntala itu juga nama lain dari burung wulung yang saya ketahui. Nah, akhirnya dibawanya ke padepokannya, diberi nama Sakuntala. Jadi itu ya, Mas. Sakuntala itu dari burung wulung itu tadi. Lalu dirawatnya si Sakuntala tadi hingga tumbuh besar menjadi wanita dewasa seperti itu. Nah, di suatu ketika ada seorang raja bernama Prabu Duswanto. Nah, Prabu Duswanto seorang raja yang besar, penguasa bangsa Mleca. Nah, dan dia sang raja pada umumnya memiliki hobi sama itu berburu. Hobi seorang raja kebanyakan berburu. Nah, suatu hari sang raja yaitu Prabu Duswanto tadi berburu di tengah hutan. Nah, banyak sekali prajurit-prajurit yang mengikutinya. Nah, namun karena dia juga seorang raja yang kendel, istilahnya berani, dia melihat seorang buruan lalu dikejarnya oleh si Prabu Duswanto, mengikuti semak-semak sampai ke tengah hutan, terpisah dari rombongannya. Prabu Duswanto sendirian. Nah, terpisah, lalu tidak sengaja dia memasuki sebuah padepokan. Melihat ada rumah-rumah di sekitarnya. Dia terheran karena kok ada pemukiman seindah ini di tengah hutan seperti ini. Nah, dia terpukau lah karena melihat
melihat padepokan tersebut. Dia akhirnya penasaran karena siapa ya pemilik padepokan tersebut. Akhirnya ya dia memberanikan diri dengan pelan-pelan untuk memasuki padepokannya tadi. Nah, padepokan tersebut dia penasaran, akhirnya dia masuklah, diketuklah pintu padepokan. Diketuk sampai 3 kali, kok nggak ada yang jawab. Akhirnya diketuk lagi, keluarlah si Sakuntala tadi keluar. Nah, si Prabu Duswanto, nah dia kaget kan, kok ada wanita cantik ini di tengah-tengah hutan di sebuah padepokan di tengah hutan seperti ini. Nah, intinya pertama dia jatuh cinta pada pandangan pertama seperti itu. Nah setelah itu ya istilahnya saling berkedip lah, sang Prabu nyawang si Sakuntala. Dia tidak berkedip, dan si Sakuntala pun akhirnya terheran-heran, kok anak seorang raja kok sampai di padepokan seperti dengan hutan ini, ada apa seperti itu. Lalu si Duswanto menanyakan kepada Sakuntala, siapakah pemilik padepokan tersebut, kok ada padepokan dengan hutan kok bagus sekali, ada rumah-rumah indah-indah, masyarakatnya di sini cantik-cantik ini, atau abdi-abdinya di sini sangat rukun, baik-baik sekali. Nah, dia mengatakan bahwa si pemilik padepokan tersebut adalah Resi Kanwa. Nah, lalu istilahnya terus akhirnya di situ dia jatuh cinta kepada si Sakuntala dan ingin meminang si Sakuntala. Namun Sakuntala pada saat itu juga harus menunggu Resi Kanwa, menunggu keputusan atau pangestu lah, restu dari Resi Kanwa yang pada saat itu masih berada di hutan. Ya, menunggu dulu lah, istilahnya menunggu di padepokan tersebut. Akhirnya menunggu Kanwa dari hutan, dan terjadilah pernikahan antara mereka berdua, antara Sakuntala dan si Prabu Duswanto itu tadi. Terjadi pernikahan lah. Nah, si Sakuntala pun sebelum pernikahan juga mengajukan syarat. Syaratnya antara lain, jikalau nanti ia memiliki anak laki-laki dari Prabu Duswanto, anak tersebut harus dijadikan raja menggantikan Prabu Duswanto tersebut, Mas Bayu. Nah, Duswanto menyanggupi ya, Mas? Pada saat itu dia menyanggupi. Nah, selang beberapa waktu, karena tugasnya tadi sudah selesai, si Duswanto kembali ke negaranya, dan si Sakuntala tadi ditinggal di pertapan untuk istilahnya membantu si Empu Kanwa, karena Empu Kanwa sendirian seperti itu ya, berarti tinggal dulu lah di sini. Nah, pada itu si Resi Kanwa pun juga senang sekali kepada si Prabu Duswanto, karena tidak mengira lah si Sakuntala tadi diperistri oleh raja besar, yaitu Duswanto, penguasa bangsa Mleca tadi. Dia terkenal dengan seorang yang berbudi luhur, raja yang sangat berbudi luhur, kondang istilahnya, baik sekali. Nah, dan nantinya kalau Sakuntala melahirkan seorang anak kan dijadikan raja di negaranya, menggantikan si Duswanto itu tadi, Mas Bayu. Minum dulu, Mas, kopinya. Gimana, Mas? Nah, pada saat pernikahan tadi kan si Sakuntala mengajukan syarat itu tadi kan, agar si Prabu Duswanto itu tadi, pokok nek anakku lahir lanang kudu menggantikan kowe menjadi ratu di negara Mleca, di negaranya di penguasa bangsa Mleca itu tadi. Nah, karena Duswanto terus pulang ke negaranya, si Sakuntala ditinggal sendiri di padepokan. Nah, ternyata sebelum itu sudah melakukan hubungan, dan si Sakuntala hamil pada saat itu, Mas Bayu. Hamil di padepokannya Resi Kanwa itu tadi. Lahirlah seorang anak laki-laki yang sangat diidam-idamkan untuk nantinya menggantikan si Duswanto menjadi raja. Anak tersebut diberi nama Sarwadamana. Lah, pada itu bayi tersebut didus banyu gigi supaya akan pada saat itu kan di zaman biyen niku didus banyu gigi supaya anak tersebut cepat menjadi besar, bayi. Akhirnya didus banyu gigi oleh si Empu Kanwa. Jadi ya yang mengajar dan yang mengajari tentang ilmu,
tentang kebatinan, tentang bagaimana olah projo, yaitu si Empu Kanwa itu tadi. Jadi diistilah dimong karo mbahe seperti itu. Dididik yang baik oleh si Empu Kanwa itu tadi. Ya, lahirlah si Sarwadamana itu tadi. Jadi Sarwadamana didikannya seorang Empu Kanwa di sebuah padepokan yang nantinya menggantikan Prabu Duswanto. Seperti itu sedikit cerita tentang Sakuntala, Mas Bayu. Itu berarti nanti ada kisah selanjutnya, Mas? Ada, Mas Bayu, tentang Sarwadamana, anak dari Sakuntala itu tadi. Mungkin disambung di lain hari saja, Mas Bayu. Ya, terima kasih Mas Grit. Nanti bisa disambung lagi ya, Mas Grit. Oke, itu tadi pemirsa cerita dari Mas Grit tentang kisah Sakuntala. Sakuntala merupakan seseorang putri yang sangat cantik ya, Mas Grit. Iya. Dan dia diperistri oleh seorang raja yang besar, yaitu bernama Duswanto ya, Mas Grit. Duswanto dan memiliki anak bernama Sarwadamana ya. Sarwadamana. Sulit ya namanya, Mas. Sarwadamana. Nah, anak tersebut besok akan menggantikan bapaknya Prabu Duswanto. Itu tadi pemirsa, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Yang baik bisa kalian ambil, yang buruk bisa kalian buang. Tetap ikuti video kita selanjutnya, tetap di Salam Budaya Nusantara.